Aku agak lupa. Apa? Aku agak lupa. Oke, nggak apa-apa. Nah, hari ini tuh kita akan belajar hover and selector class and ID. Hover itu yang kalau mouse kita arahin nih ke tombol ataupun ke apa namanya, ke apapun itu bentuknya, bisa link, bisa bisa gambar, itu akan ada perubahan gitu. Nah, tapi Miss mau tanya dulu nih, apa yang udah kita pelajarin di pelajaran kemarin tentang CSS? Apa yang kamu ingat tentang CSS? Cara bikin warna background, cara bikin warna tombol, cara bikin warna font, family Hmm? font, ukuran, dan lain-lain. Betul, oke. Jadi CSS itu digunakan untuk ngatur warna, terus ngatur font. Fontnya juga banyak ya, bisa ukuran, terus bisa font family, kayak mau pakai tipe font yang apa, dan lain-lain. Nah, ada tiga cara ya. Masih ingat nggak apa yang kita gunakan, cara apa yang kita gunakan dalam dalam menggunakan CSS? Inline, Ada inline. eksternal, Apa? sama internal. Betul, inline, internal, sama satunya Eksternal, eksternal. Yang kita gunain apa? internal. Internal. Betul. Oke. Nah, struktur CSS ya. Struktur CSS itu selektor. Selektor tuh apa yang mau kita ubah gitu. Apa yang mau kita ubah. Terus habis itu properti. Properti ini apa nih yang mau kita ubah warnanya, fontnya. Value itu nilainya. Kayak kalau warnanya biru dan lain-lain. Nah, ini kemarin Miss langsung praktekin ya, jadi nggak sempet di PPT-nya karena Miss langsung praktekin. Kalau di font itu ada color, ada font size, font family, terus ada font weight. Nah, font weight ini tentang ketebalan. Kemarin kayaknya belum Miss praktekin. Font weight itu ketebalan. Kayak kamu mau bold, mau semi bold, kayak gitu adanya. Terus normal, dan seterusnya. Atau bisa juga pakai angka 200, 300 gitu. Semakin tinggi angkanya dia semakin tebal. Font style itu ada tiga ya. Ada italic miring, ada bold juga tebal, ada underline dia ada garis bawah. Text align ada center, left, right, dan justify. Gitu. Text decoration ada underline. Oke, ada pertanyaan tentang font? Tidak ada. Ada. Nah, tentang color system, kemarin juga Miss jelasin, bisa pakai langsung red, blue, white gitu. Tapi kalau mau lebih adjustable atau lebih customize, itu bisa pakai hex dengan hashtag. Atau bisa juga pakai RGB atau RGBA gitu. Oke, masuk ke styling button. Nah, ini ya, styling button ada background color, itu sama. Ada color, warna. Kalau background, kalau color itu selalu teks ya. Yang diubah itu warna teks. Padding, masih ingat nggak padding buat apa? Hmm, Ukuran tombol nggak sih? Oke, sebenarnya bukan ukuran tombol sih ini. Eh, dia itu lebih ke jarak tulisan ke dalam, jarak tulisan antara tulisan dan tombol dalamnya. Gimana ya Hmm, jelasinnya? Kayak jaraknya gitu. Emang akan mempengaruhi ukuran tombol, akan mempengaruhi ukuran tombol, tapi konsep padding itu jaraknya, jarak dalam si tulisan yang ada di dalam tombol itu, gitu. Karena padding ini juga bisa diterapin di hal yang lain, kayak gitu. Karena kalau ukuran button kita bisa pakai with height juga. Nanti Miss coba konfirmasi materinya biar diperbaiki tentang ukuran tombol.
Terus ada border. Nah, border itu yang kemarin ya, untuk menghilangkan garis bisa pakai node. Kalau mau ada radius, radius buat apa? Radius itu untuk apa itu ujung-ujungnya tombol nggak sih? Supaya Mm-mm. halus. Betul, border radius itu untuk ujungnya tombol biar dia melengkung ya, semelengkung gitu. Jadi semakin besar angkanya, dia akan semakin besar eh, bulat ya, membulat gitu juga. Kursor, nah itu kayak pointer gitu. Kalau kita arahin dia bisa jadi berubah jadi tangan kursornya. Box shadow, nah ini kemarin belum dicontohin ya. Box shadow itu kayak kalau kita mau ada bayangan di tombol kita. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mengenal hover dan selector, serta membuat website menjadi lebih interaktif. Tapi sebelum ke sana, Miss mau kamu perbaikin dulu yang sebelumnya, yang kemarin, sambil Miss jelasin yang kamu bingungin tentang kenapa kok ini harus double, kenapa double, yang kenapa harus nav terus A terus nav aja kayak gitu. Oke? Oke. Masih bingung nggak tentang itu? Lumayan. Oke. Nah, Ini aku share berarti. eh, Miss yang share dulu sebentar. Miss share screen semuanya. Oke. Layar Miss sekarang di mana? Di apa itu yang Visual. iya visual. Kalau sekarang di Chrome ya. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Jadi, kenapa ya? Kok kenapa ada nav A gitu. Jadi, nav ini Miss jalanin dulu. Nav ini itu kamu bisa ngecek dengan klik kanan inspect. Nah, di sini keterangannya nav. Nav itu punya area sepenuhnya, full 100% areanya. Nah, kalau nav A itu cuma ini, kota ini. Jadi kalau kamu text align, nah dia juga cuma center di sini aja, di kotakan A ini. Itu kenapa kemarin kalau mau bikin nav, kalau mau bikin dia center, itu di nav aja gitu. Terus kenapa Miss kalau nav kamu ganti text color-nya nggak ganti? Iya, karena nav itu bukan teks, tapi suatu kotak gitu. Suatu box yang biasanya buat navigasi di dalamnya ada AA ini gitu. Oke, contoh lagi. Hmm, Footer A. Nah, itu juga sama ya. Ketika kita punya footer terus A gitu. Footer sama A. Jadinya kayak gini. Nah, sama pemilihan warna juga penting ya. Terus di sini kan Miss juga mainin warna navnya itu beda, background navnya, biar kelihatan dan juga section. Nah, sectionnya itu Miss buat warnanya juga beda dan ada bordernya. Tuh, jadi ini juga dikasih section, section, color dan lain-lain. Gitu. Ada pertanyaan Tidak untuk ada. ada? Kalau gitu, Miss kasih waktu 10 menit ya untuk finalize. Yang kemarin baru kita move ke project baru dan penjelasan baru. Oke, Miss. Oke, boleh di-share screen. Kalau pending gimana? Kalau apa?
Pending. Oh, padding. Padding aja. Padding nggak pakai N. Padding. PA kayak gini. Mm-mm. Terus dikasih eh, urutannya itu jarak atas. Jadi padding itu kan kita punya teks nih di sini. Contoh teksnya font gitu aja ya. Nah, padding itu jarak ini atas sama garis garis si tombol. Dimulai dari atas, kanan, bawah, kiri. Oke, kan ini atasnya 15. Habis Terus itu kamu kalau mau selanjutnya koma ya, spasi aja. spasi. Mm. Kayak gini. Betul. Habis itu kalau yang supaya nggak apa itu ada itu-itunya hilang. Itu apa tuh? Itu. Ini garisnya atau Iya, apanya? Oh, border, terus diisinya none. gitu. Oke, sudah? Sebentar aku lagi mau ngecek. Oke. Oh ya, coba nanti di extension ini kamu install autosave ya, biar nggak ngulang-ngulang, biar otomatis. Kayaknya sudah nyoba gitu, tapi nggak berhasil. Oh, oke. Itu ada tanda segitiga, nanti boleh dicek. Miss bantu cek. Oke, Nah, bagus. sekarang Oke. aku mau, berarti kalau mau kota itu nav ya. Nav, enter, background color. Diki, Miss, sambil kamu lanjutin, Miss izin kamar mandi bentar ya. Iya,
Oke, ini sudah kembali. Ada yang mau ditanyain? Hmm, sebentar. Tidak ada sih. Nggak ada? Boleh Miss lihat hasilnya dulu? Oke. Nah, itu kan mepet ya. Mepet sama sama si kotakannya dan terlihat kurang rapi juga. Itu bisa kita terapin konsep padding. Jadi di dalamnya bisa kamu kasih padding di Maksudnya, di dalam section situ ya. biar Miss kotakin. Kan kita punya section nih kayak ini. Nah, isi yang ada di section itu ya langsung otomatis mepet di sini. Tapi kalau kita pakai padding, jadi ada jarak antara konten yang ada di dalam section sama konten di sama jarak dalamnya gitu. Hmm, Jadi kamu bisa kasih padding. Konsepnya sama. Kamu mau jarak konten itu di atas berapa, kanan berapa, bawah berapa, kiri berapa. Oke, boleh dicoba. Nah, jadi ada jaraknya ya. nggak Tap, kelihatan. Mana oke. jadi kayak kurang bagus. Nah, Ah, ini kurang besar tak? kurang besar atau kebesaran? Nah, terus ada yang namanya margin. Margin itu jarak luar. Jadi, kalau padding itu jarak dalam. Jadi, Oh, antara section sama dalam konten. Kalau margin itu dengan luar konten. Jadi, kamu bisa tambahin setelah padding ada margin juga. Jadi, pakai dua-duanya. Kamu boleh gitu dulu untuk tahu perbedaan margin sama padding. Nah, kalau margin itu jarak ininya, jarak kotakannya itu. Kok kayak belum berubah ya? Atau udah ya? Oh, udah ding. Ini ada jaraknya. Oke. Tuh, terus tambahin padding juga. Oke, nah udah bagus ya. Oke, sampai sini Diki ada yang mau ditanyain? tidak ada. Nggak ada. Kalau gitu, Miss yang share screen lanjut ke materi hari ini. Miss stop dulu. Share screen. Udah kelihatan layarnya? Sudah. Oke. Kita masuk ke apa yang akan kita pelajari tentang hover dan selector. Kita harus tahu dulu hover itu apa. Jadi hover itu semacam efek saat mouse menyentuh suatu elemen atau suatu komponen, suatu tag. Kayak menyentuh tombol, jadi tombolnya berubah warna. Atau link, jadi linknya berubah warna. Bisa juga gambar dan gambarnya jadi lebih menarik. Contohnya seperti apa? Kayak gini. Jadi button titik dua hover. Udah gitu aja ditambahin. Elemen apa yang mau kamu kasih efek? Titik dua hover. Terus seperti sebelumnya. Efek apa yang kita mau. Terus ada hover button. Jadi kayak gini ya. Kita harus tetap punya button dulu. Button itu ya
default ketika si tombol itu nggak kena mouse kita. Nah, button hover itu ketika tombol kena mouse kita. Jadi awalnya purple, terus kalau kena jadi pink. Color ini teksnya, gitu. Oke. Kalau hover link itu juga sama, cuma dia di link. Miss coba praktekin ya. Itu salah share. Nah, Miss akan praktekin di Visual Studio Code Miss. Contoh di button ini. Nah, Miss kan udah punya nih button ya. Button yang nggak bisa. Nah, Miss punya tombol ini nih. Nah, ini kan nggak ada efek apa-apa ya. Caranya gimana? Border style-nya dihilangin dulu. Bordernya di non. Nah, kita tinggal tambahin di sini button. Titik 2, hover. Terus dikasih sama. Kamu boleh kasih kayak gini juga. Tapi yang penting-penting aja yang mau diubah. Contoh background color-nya mau diubah dan jadi soft purple. Purple-nya yang plum. Warnanya jadi black. Jadi kayak gini. Jadi ada ininya ya. Ada efeknya. Gitu. Terus ini kan jadinya dia nggak font, dia mau lebih bold. Bisa font weight 500. Jadinya masih sama ini. Jadi bisa dibesarin lagi. Gitu. Kalau A juga sama konsepnya. Oke, ada pertanyaan, Diki? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut ke next-nya. Terus di sini image. Nah, kemarin kita kan udah pelajarin ya cara memasukkan gambar, tapi kita belum apa-apain gambar kita. Itu juga sama, image sama hover. Terus opacity itu apa? Opacity itu eh, kayak penampilan kejelasannya. Jadi contoh nih, Miss kan punya gambar ya di sini. Nah, gambar image. Nah, IMG hover opacity 0,5 biar kelihatan. Jadi nanti ada agak sedikit blur-blur gitu. Mana ini ya? Nah, ya. Jadi agak redup, agak blur gitu opacity. Nah, ada efek-efek kayak gini. Kalau semisalnya dibikin agak apa itu resolusinya lebih kecil gimana? Resolusi. Ya kayak jadi pixel-pixel gitu. Oh, itu edit gambar berarti ya? Mengedit gambar Ah, gitu. ya. Hmm, itu coba. Kalau untuk edit gambar belum ada sih kalau efek gitu. Hmm, Iya, resize itu ukuran kayak gitu. Jadi masih belum ada kalau edit gambar tipe gitu belum ada. Kalau dibikin blurry gitu gimana? Blurry bisa kayak opacity tadi sih. Di fullin opacity-nya kayak 0,9 gitu. Maksimalnya 1. Nah, bentar. 0,1. Nah, kayak blur gitu. 1 itu jelas, 0,1 dan 0 itu kayak blur banget. Kalau 0 dia nggak kelihatan. Nah, hilang. Gitu. Terus kita ada
Sini practice time. Nah, practice time-nya yang ini itu bikin banner. Kalau di web ini biasanya disebut home banner. Nggak ngelanjutin yang tadi aja kah? Boleh, kalau kamu perbaikin lagi boleh. Mau diperbaikin pakai hover, boleh. Tapi Boleh. di sini ada tetap project baru seperti apa? Karena kita akan menerapkan hal baru juga. Mana ya? Ini kalau kamu mau memperbaiki yang tadi boleh. Nah, di sini karena kita akan belajar tentang property background. Property background itu apa? Kalau kita masukin gambar. Kan gambarnya full nih. Caranya gimana? Terus akan kasih contoh. Nah, kita copy aja ya. Tapi nanti kalau nggak keburu berarti di next pertemuan PML. Nah, sini awalnya kayak gini. Ada kelas dan konten. Nah, kita akan punya kelas sama ID. Nah, kemarin udah kita gunain ya. Kelas sama ID itu apa maksudnya? Kelas itu kayak kita ngasih alamat gitu. Ngasih alamat. Alamat ke HTML kita. Apa perbedaan kelas sama ID? Kalau ID itu cuma bisa dipakai atau diedit satu kali. Kalau kelas itu kamu bisa digunain berulang-ulang. Jadi paling aman itu ya pakai kelas. Tapi kalau hal-hal yang krusial kamu gunain sekali, contoh H1 kan cuma ada satu tuh, kamu bisa pakai ID kayak gitu. Tapi kalau yang biasa kamu bisa tandai sebagai kelas. Untuk editnya, nah, stylenya, jadi kita pakainya nama kelasnya. Kalau kelas pakai titik, jadi titik konten. Nah, jadi kamu udah sendiri-sendiri nggak keganti semuanya. Kalau ID pakainya hashtag. Disebut dengan selektor hashtag tag gitu. Jadi kamu nggak ganti satu ke ganti semua gitu nggak. Jadi kamu bisa ganti satu persatu gitu. Oke. Terus ini kan nggak ada backgroundnya ya. Nah, gimana cara membuat backgroundnya? Kita bisa masukin background image itu ke dalam CSS. Caranya kayak gini. Background image, ini URL-nya bisa pakai URL atau file image-nya kamu masukin ke sini juga bisa ya. Gitu. Ini Miss pakai URL. URL itu copy dari internet gitu. Oke. Nah, karena Miss mau kasih di dalam sini section hero, jadi ya titik hero nambahin background image. Jadi kayak gini. Nah, di dalam background image itu ada apa aja? Ada banyak ya background position. Nah, kamu mau di mana? Miss maunya center. Jadi dia akan di tengah. Nah, beda. Jadi dia akan nampilin tengah-tengah foto. Kayak gini. Terus mau apa ininya? Background size. Miss mau size-nya itu cover. Jadi meng-cover semuanya. Tapi ini kan tingginya emang segini. Jadi di bagian hero kita juga perlu bikin width-nya 100%. Height-nya kita buat max content. Kalau max content itu sesuai konten yang ada. Nah, berarti bukan. Biar tahu perbedaannya. Height-nya fix fit to content, min content, atau bisa pakai px juga ya. Contoh 100 px. Nah, jadi segini. Terus ini kan juga ada garis-garis nih. Nah, garis-garis itu karena ada default
padding sama margin. Jadi kita perlu bikin marginnya itu 0 px. Salah titik koma. Jadinya kita stop dulu. Coba cek di sini. Oh, yang di body ya, margin 0-nya. Jadi di bagian badinya. Sini, biar nggak ada. Ini ke 0. Jadi dia udah nggak ada dan ini udah tengah. Oke, jadi nanti tinggal di edit-edit lagi. Gitu. Oke, itu untuk materinya. Kamu ada pertanyaan, Diki? Tidak ada. Ada. Oke, berarti kamu lanjutin hover yang di halaman sebelumnya boleh, tapi kamu tetap harus bikinnya ini karena kita belajar tentang background image juga. Tapi Miss tadi aku masih belum ngerti bagaimana cara masukin image-nya. Oh, masukin image-nya. Oke. Miss ulang ya. Ada dua cara, Diki. Itu Caranya pakai background. hashtag sama apa itu satunya? Oh, kalau background image nggak pakai hashtag. Cara yang pertama URL ini dalam kurung. Nah, terus kamu cari gambar. Contoh Hmm, gambarnya kan tadi kami cari di Pexel. Gambarnya kan webnya tentang travel gitu ya. Ini pakai carinya tentang travel apa? Mountain. Nah, contoh ini ya. Nah, kamu klik kanan, copy image link. Nah, udah, kamu masukin ke dalam URL-nya pakai petik. Kayak hmm. gini. Terus terakhirnya titik koma. Ini cara yang pertama. Jadi nanti Tunggu, tadi aku ganti. sebentar balik-balik tadi Miss. Nih, Ini kan ada titik habis itu tulisan itu apa? titik terus tulisan. Titik hero ini. Ya, Nah, itu kelasnya. Tadi, kelas sama. Jadi kita kan kalau kita ganti nih, contoh eh, section. Kalau kamu kan pakai section ya, nggak apa-apa section. Sectionnya ada dua gitu kan nanti backgroundnya semua gitu ya. hmm, Section gitu. Jadi backgroundnya banyak. Jadi kita mulai harus ada tanda, ngasih tanda kelas kayak gitu. hmm. Oke oke oke, ngerti Oke, ngerti. oke. Miss kasih tahu cara yang kedua juga ya. Contoh kita maunya pakai foto yang ada di sini. Itu juga sama background image. Nah, karena itu ada di folder foto, berarti kita pakai petik foto strip foto foto titik png. Nah, gitu. Caranya kalau ada ini ya. Wah, ini nggak kedetek tapi eh, kita keluarin aja. Oh, fotonya pakai huruf besar. Harus sama persis. Hmm. Kita refresh dulu. Sama fotonya taruh keluar aja. Foto PNG. PHETO PNG. Belum kedetek ya. Bentar. Oh, terus kelupaan. Eh, harus tetap ada URL-nya ya. Oh, nggak bisa. Nah, harus tetap ada URL-nya.
kayak gitu. Oke. Ke pause ya. Jadinya kayak gini. Cuma beda ininya aja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ada. Harus kembaliin. Nah, oke kalau gitu Mister Vicky boleh lanjut. Hmm. Button titik dua gitu kan? Button titik, iya titik dua hover. Titik Titik dua, duanya double. enggak satu aja, Kasih spasi kah? enggak hover. Nah itu. Lalu tutup. Mm-mm. Enter. Oke, mungkin itu saja. Sekarang berarti bikin yang baru ya ini. Mm-mm. Lesson 6. Benar caranya kayak tadi. Di sini. Nah, diklik. Terus ketik lesson 6 titik HTML. Oh, jangan ada spasi biar gampang nanti ininya. Nah, oke. Kalau di Miss kan travel ya, kamu bebas mau ganti temanya juga boleh. Yang penting kayak ada background di tengah, terus ada tulisan di tengah. Hmm, Ada apa aja pertamanya? Ada HTML, head, body. head. Setelah itu title. Title dikasih apa? Setelah itu kita ke style, tapi style nanti dibikin kosong dulu. Enter. Setelah head kita bikin body. Yang pertama adalah H1-nya.
bikin boxnya dulu, sectionnya dulu, terus Iya. isinya H1. Section dulu berarti. Mm-mm. Eh, Section oh habis sorry, main dulu, terus section. apa? Main, terus section. Bentar, bentar. Nah, main, terus section. Main section. Baru gitu sectionnya dikasih ini dulu ya, kelas. Ya, betul, kelas. Terus di dalamnya baru isinya H1 dan seterusnya. Kelasnya kita panggil X. Tab. Baru bodinya ya, oh bukan apa tuh, H1. Iya, betul, baru isinya. H1 nanti judulnya. Itu H1-nya sudah. Hmm, setelah H1 nanti ada tulisan di bawahnya lalu 2 tombol ya. Iya, ada tulisan di bawahnya, terus ada tombol. Oh, Tulisannya ada dua, ada yang gede, terus ada penjelasan di bawahnya. oh iya, H1 kan yang gede. Mm. Itu. Pakai H2. Boleh A2 atau P, Ini boleh. hmm, begitu button. Oke, oke, kita sudah mulai. Sekarang untuk stylenya. Pertama kita bikin backgroundnya ya.
Miss. Oh, masih mute. Iya, betul. Berarti kita Badinya titik. buat nol dulu marginnya. Kenapa? Yang body dulu, marginnya dibuat 0 biar nggak ada jarak nantinya backgroundnya. Body Mm, Dalam ya, marginnya margin 0. 0. Ya, 0 aja. Itu otomatis margin atas kanan kiri bawah. Oke. Setelah body baru kita bisa ke Main untuk tambahin background. bukannya pakai kelas tadi. Iya, tapi di main kamu nggak ada kelasnya. Boleh tambahin kelas atau langsung main juga nggak. Sectionnya. Sectionnya nanti kita buat tulisannya yang ke tengah. Hah, oke. Main, Begitu. In ini enter, hmm, kita masukin gambar gimana? dengan background strip img. Pakai A, background. Background. Nah, itu Background image. image. Betul. Habis Terus URL, tunggu, aku ada filenya. ada filenya. Bentar, cari dulu mana itu. Boleh pakai file atau cari di internet juga boleh. Oke, jadi URL lalu langsung dimasukin ini, Kasih petik dulu. ketik. Mm-mm. Nah, terus bg underscore itu. Nah, sudah. Nah, setelah Boleh dicek dulu. hmm, berarti Tinggal diatur width sama height-nya. itu caranya gimana? Width 100% jadi full. Terus height-nya diatur 800 px atau berapa sampai Height full. Pakai px 800 px gitu coba. 800. Px. Hah? Px. P sama X. Pixel. Oh, P. px Nah, ya px. Nah, sama width-nya kalau width-nya 100%. gini. Ya. Setelah itu height, width. Hmm. Pakai background position sama background positionnya center gitu. Biar di tengah. Center. Ketik C dulu coba. Nah, itu. Terus Nah, setelah itu size-nya cover. Jadi biar mengcover. size-nya gimana? Cover. Tulisannya. Background size. Ada backgroundnya juga. Teaser. Hmm, Background size.
background size, cover. Betul. Coba kita ke ini ekstensi sebentar biar coba Miss perbaiki ya. Miss cek. Itu yang segitiga apa ya ini? Oh, bukan kok. Nah, kamu ketik auto save ada nggak di sini? Ketik auto save. Auto namanya auto save. Auto save on. Bukan auto save aja. Coba ketik lagi auto save. Nggak ada spasinya. Auto save-nya. Nah, itu yang paling atas. Kamu install. Trust publisher and install. Tunggu dulu installnya. Oke, udah coba di go live. Nah, oh kepanjangan hiknya. Ya, Apa? kepanjang. Tadi 700 ya? 700 atau 800? 800. Ya, kayaknya 700-an atau berapa? 700 saja. 600 atau coba 600. Berarti langsung ke sini, lalu diputar. Nggak ada yang berubah. Scroll down. Oh, belum bisa ya? Kenapa ya? Auto save-nya kok nggak bisa? Ya, coba di stop, terus di start lagi aja. Nggak ada berubah. Oh, Nah, itu berubah. Kalau atasnya ini gimana? Itu marginnya. Jadi di bagian min kasih margin 0 juga. Di bagian main. Ya, di bagian min. Margin 0. Jadi jaraknya, karena biasanya emang ada default kayak jarak sedikit gitu. Masih ada. Coba di stop ininya terus di start lagi bisa nggak? Oke. Margin 0. Lalu Boleh? masih ada. Ada. Coba klik kanan inspect. Klik kanan inspeksi. Nah, pilih yang ini, terus arahin ke sini. Add body section itu apa? Pixel H1 main. Coba pencet yang main ini. Oh iya, bener kok main. Margin 0. Dia bagian dari dia nggak masuk. Ya main ya harusnya. Kalau body, pencet body coba. Nggak masuk juga. Masuknya langsung ke HTML. Padahal body-nya udah 0 ya. Oke, nanti coba Miss coba dulu, nggak apa-apa ada itunya. Nanti Miss cari solusinya dulu. Nah, kamu boleh lanjutin itu. Kalau nanti kalau masih ada yang bingung, kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Oke, Ini Miss. pertemuan berikutnya masih tentang CSS karena CSS luas. Jadi kita akan belajar CSS di modul 2 ini lebih banyak pertemuannya dibanding HTML. Kalau Diki ada yang masih dibingungkan atau ada pertanyaan sebelum Tidak ditutup? ada. Nggak ada. Nanti kalau kamu ngerjain terus bingung, kamu boleh chat Miss aja ya kayak biasanya. Oke. Oke, thank you Diki udah hadir. Semoga
kita bisa kelas lagi ya. Kita akan kelas lagi di hari Jumat seperti biasanya. Nanti yang hari Sabtunya Diki bisa konfirmasi lagi ya ke Miss jamnya. Iya, Miss. Oke, thank you Diki. See you. Makasih udah dateng.